Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Imron Rosyadi MPD selaku dosen mata kuliah Teknologi Pendidikan serta teman-teman yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan media audio visual dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Putik Intan Setiani dengan NIM 2120248, yang kedua Urfa Islamia NIM 2120255, yang ketiga Khairuddin Gimnastiar NIM 2120257, dan yang keempat Eva Fatur Rahmah Aji dengan NIM 2120265. Yang pertama yaitu ada pengertian audio visual. Dalam proses pembelajaran, pengembangan materi atau bahan ajar dapat melalui berbagai cara. Salah satunya adalah pengembangan bahasa ajar dengan optimalisasi media. Media yang digunakan yaitu untuk memperlancar komunikasi dalam proses pembelajaran yang sering diistilahkan dengan media pembelajaran. Berbagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas dan motivasi guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, media audiovisual ini yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Misalnya, yaitu rekaman video, berbagai film, slide suara, dan lain sebagainya. Audiovisual ini berbasis teknologi yang dapat digunakan sebagai sarana alternatif dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Nah, mengapa demikian? Karena audiovisual ini yang pertama yaitu mudah dikemas dalam proses pembelajaran, lebih menarik untuk pembelajaran, dan dapat diedit setiap saat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media audiovisual. Yang pertama ada audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak. Audiovisual murni yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber. Yang pertama ada film bersuara. Film bersuara yaitu gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga terlihat gambar itu hidup. Kemudian yang kedua yaitu ada video. Video yaitu audio visual yang menampilkan gerak, berisi fakta kejadian atau peristiwa, dan juga bisa berisikan suatu cerita yang fiktif. Kemudian yang ketiga ada televisi. Televisi yaitu gambar hidup yang menghasilkan gambar dan suara yang dapat didengar dalam waktu yang sama. Kemudian jenis media audiovisual yang kedua ada audiovisual tidak murni atau audiovisual diam. Audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam. Audiovisual tidak murni dibagi menjadi dua, yaitu ada sound slide atau film bingkai suara dan slide tape atau film rangkai suara. Sound slide atau film bingkai suara adalah slide atau film strip yang ditambah dengan suara, bukan alat audiovisual yang lengkap, karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh sebab itu, slide atau film strip termasuk media audiovisual saja atau media visual diam plus suara. Kemudian slide tape yaitu gabungan slide dan tape yang dapat digunakan pada berbagai lokasi dan untuk berbagai tujuan pembelajaran dan meningkatkan suatu usaha yang melibatkan gambar-gambar guna menginformasikan atau mendorong lahirnya respon emosional. Audiovisual adalah media kombinasi antara audio dan visual yang dikombinasikan
dengan kaset audio yang mempunyai unsur suara dan gambar yang biasa dilihat. Misalnya, rekaman video, slide suara, dan sebagainya. Media ini dibagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambaran diam seperti film bingkai suara, film rangkaian suara, dan cetak suara. Audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset, televisi, OHP, dan komputer. Saiful Bahri, 2002, 141. Audio visual mempunyai kelebihan, di antaranya yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik atau dalam bentuk kata-kata tertulis dan atau lisan belaka. Yang kedua yaitu mengatasi pembatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas gambar, film bingkai, film atau video. Kedua, objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar. Yang ketiga, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan timeline atau high speed fotografi. Yang keempat, kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. Yang kelima, konsep yang terlalu luas seperti gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan sebagainya dapat divisualkan dalam bentuk film-film bingkai, gambar, dan sebagainya. Tetapi selain dari kelebihan tersebut, pengajaran menggunakan audiovisual atau media audiovisual juga mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja atau kapan saja, karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Yang kedua, biaya pengadaannya relatif mahal. Yang ketiga, apabila pendidik atau guru tidak mampu berpartisipasi aktif, maka peserta didik atau siswa akan cenderung menikmati visualisasi dan suaranya saja tanpa mendapatkan makna dari sebuah pembelajaran dari audiovisual tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar channel ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.